Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan mengenai analisis aktivitas investasi. Dengan saya sendiri, Muhammad Faisal Putranto. Langsung saja dengan yang pertama, yaitu ada pengantar aset lancar. Aset lancar atau current asset mencakup kas dan aset lain yang dapat dikonveksi menjadi kas. Biasanya dalam siklus operasi perusahaan. Siklus operasi atau operating cycle merupakan jumlah waktu dari komitmen atas kas selama pembelian sampai penerimaan kas dari penjualan barang atau jasa. Kas merupakan titik awal dan titik akhir dari sebuah siklus operasi. Aset lancar diharapkan dapat dijual, dikumpulkan, ataupun digunakan dalam 1 tahun atau siklus operasi. Kelebihan aset lancar atas liabilitas jangka pendek disebut modal kerja atau working capital. Modal kerja seperti pedang bermata dua. Perusahaan memerlukan modal kerja agar dapat beroperasi secara efektif. Tetapi modal kerja sangat mahal karena harus dibiayai dan memerlukan biaya yang operasi lain seperti kerugian kredit atas piutang usaha serta biaya penyimpanan dan logistik untuk persediaan. Nah, terdapat ada kas dan setara kas. Kas merupakan aset yang paling liquid, mencakup mata uang yang tersedia, dana, dan pada deposito. Setara kas merupakan investasi jangka pendek yang sangat liquid. Yang pertama, mudah dikonversi menjadi kas. Yang kedua, jatuh tempo sangat pendek sehingga memiliki resiko minimal terkait perubahan harga akibat pergerakan suku bunga. Investasi ini biasanya memiliki jatuh tempo 3 bulan atau lebih pendek. Contoh dari setara kas yaitu surat utang negara atau treasury bills jangka pendek. Selanjutnya ada piutang. Piutang adalah jumlah uang yang harus dibayarkan perusahaan yang timbul akibat penjualan produk ataupun jasa, atau dari uang muka atau penyimpanan uang kepada perusahaan lain. Piutang usaha mengacu pada jumlah yang harus dibayarkan kepada perusahaan yang timbul akibat penjualan produk dan jasa. Wasal tagih mengacu pada janji tertulis atas utang yang harus dibayarkan. Perusahaan dapat menentukan piutang tanpa penagihan resmi kepada debitur. Dan selanjutnya ada penilaian piutang. Analisis piutang dapat penting untuk dilakukan karena akan memberikan dampak pada posisi aset dan arus laba perusahaan yang saling berkaitan. Resiko dalam analisis ini adalah bahwa pengalaman masa lalu mungkin tidak bisa menjadi alat prediksi yang layak atas kerugian masa depan. Dan selanjutnya ada analisis piutang. Account receivable analysis atau analisis piutang usaha adalah sebuah analisis yang mengukur kemampuan perusahaan untuk menagih piutang perusahaan. Piutang usaha merupakan sumber utama arus kas untuk sebagian besar bisnis. Jadi analisis piutang usaha menjadi salah satu cara untuk memastikan kesehatan arus kas perusahaan. Sekian itu saja yang bisa saya sampaikan dan akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Saudari Reni Anggraini. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Saudara Faisal. Materi selanjutnya yaitu ada persediaan. Yang pertama ada akuntansi dan penilaian persediaan. Persediaan atau inventory ini merupakan barang yang dimiliki untuk dijual sebagai bagian dari operasi bisnis normal perusahaan dengan pengecualian organisasi jasa tertentu. Persediaan ini merupakan aset yang dibutuhkan dan sangat penting bagi sebuah perusahaan. Lalu persamaan persediaan atau inventory equation ini sangat berguna untuk memahami arus persediaan. Lalu yang kedua ada arus biaya persediaan. Cost input out atau bisa disingkat dengan FIFO. Metode ini mengasumsikan bahwa unit pertama yang dibeli ini merupakan unit pertama yang dijual. Lalu ada last in first out atau bisa disingkat dengan LIFO. Dalam asumsi penetapan biaya persediaan ini merupakan unit pertama yang dijual. Lalu ada biaya rata-rata. Metode ini mengasumsikan bahwa unit yang dijual ini tanpa memperhatikan pembelian dan menghitung COGS serta persediaan akhir hanya sebagai rata-rata seimbang. Lalu yang ketiga ada analisis persediaan. Dampak penetapan biaya persediaan ini terhadap profitabilitas. Keuntungan ini kepemilikan adalah kenaikan biaya pengganti akhir akuisisi persediaan dan nilai sama dengan jumlah unit yang terjual dikali dengan selisih antara biaya penggantian saat ini dan biaya akuisisi awal. Lalu ada dampak penetapan biaya
laporan posisi keuangan. Dari periode ketika terjadi kenaikan harga dan dengan mengasumsikan bahwa perusahaan sebelumnya itu tidak melikuidasi lapisan persediaan yang lama, metode FIFO ini melaporkan bahwa persediaan akhir itu memiliki harga yang jauh lebih rendah daripada biaya penggantinya. Lalu yang keempat ada penetapan biaya persediaan untuk perusahaan manufaktur dan dampak peningkatan produksi. Biaya persediaan untuk persediaan manufaktur ini terdiri dari 3 komponen, yaitu yang pertama bahan baku biaya dari bahan dasar yang digunakan untuk membuat produk. Lalu yang kedua ada tenaga kerja, biaya dari tenaga kerja langsung yang dibutuhkan untuk mengubah produk menjadi suatu barang jadi. Lalu yang ketiga ada overload atau biaya tidak langsung yang terjadi selama proses produksi seperti penyusunan peralatan produksi, upah, supervisor, dan utilitas. Lalu ada cover of cost of market, prinsip yang dapat diterima umum dari penilaian persediaan ini adalah menyajikannya sebesar nilai yang lebih rendah antara biaya perolehan atau nilai pasar, atau bisa disebut dengan cover of cost or market. Pasar atau market didefinisikan sebagai biaya penggantian kini melalui pembelian maupun produk ulang. Namun nilai pasar yang tidak boleh melebihi nilai realisasi neto atau kurang dari nilai realisasi neto setelah dikurangi margin laba normal. Lalu ada biaya ini cost, didefinisikan sebagai biaya perolehan persediaan. Biaya ini dihitung menggunakan salah satu metode penetapan biaya persediaan yang dapat diterima, misalkan LIFO, FIFO, atau biaya rata-rata. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Winda Latifatul Zara. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari saudari Reni Anggraini mengenai aset jangka panjang. Yang pertama yaitu ada akuntansi aset jangka panjang. Di bagian ini menjelaskan konsep jangka panjang dan proses kapitalisasi, alokasi, dan penurunan nilai. Kapitalisasi merupakan proses penangguhan biaya yang terjadi pada periode berjalan, tetapi manfaatnya diharapkan berlanjut sampai 1 periode atau lebih di masa depan. Kapitalisasi juga menghasilkan aset tak berwujud. Yang selanjutnya, alokasi merupakan proses pembebanan biaya tanggungan aset secara periodik dalam 1 tahun atau lebih pada masa manfaat yang diharapkan di masa depan. Kemudian yang selanjutnya yaitu mengenai penurunan nilai merupakan proses penurunan nilai baku aset ketika arus kas yang diharapkan tidak lagi cukup untuk menutupi sisa biaya yang dilaporkan dalam laporan posisi keuangan. Yang B, kapitalisasi versus pembebanan. Ada dampak laporan keuangan dan rasio. Dampak kapitalisasi terhadap laba. Kapitalisasi ini memiliki 2 dampak, yaitu yang pertama, kapitalisasi menunda pengakuan beban dalam laporan laba rugi. Dampak yang selanjutnya yaitu kapitalisasi menyebabkan serangkaian laba yang lebih merata. Selanjutnya, dampak kapitalisasi terhadap imbal hasil investasi. Kapitalisasi ini merupakan volatilitas pengukuhan laba dan rasio imbal hasil dari investasi. Kapitalisasi mempengaruhi pembilang atau laba dan penyebut atau dasar dari investasi. Kemudian dari rasio imbal hasil atas investasi. Dampak yang selanjutnya yaitu dampak kapitalisasi terhadap rasio
solvabilitas. Di dalam ini, pembebanan biaya aset secara langsung, rasio solvabilitas seperti rasio utang terhadap ekuitas, mencerminkan kondisi perusahaan yang lebih buruk dari kondisi yang sebenarnya. Kemudian, yang terakhir yaitu ada dampak kapitalisasi arus kas operasi. Ketika biaya aset dibebankan secara langsung, biaya tersebut maka akan dilaporkan sebagai arus kas keluar operasi. Kemudian sebaliknya, ketika biaya aset dikapitalisasi, maka biaya yang akan dilaporkan sebagai arus kas keluar dari investasi. Kesimpulan dari materi kali ini yaitu mengenai kondisi keuangan dan hasil operasi keuangan itu mencerminkan dalam laporan keuangan perusahaan pada hakikatnya merupakan hasil akhir dari kegiatan akuntansi perusahaan yang bersangkutan. Informasi tentang kondisi keuangan dari hasil operasi perusahaan itu sangat berguna bagi berbagai pihak, baik pihak yang ada di dalam perusahaan maupun pihak yang berada di luar perusahaan. Informasi yang berguna itu misalnya tentang kemampuan perusahaan untuk melunasi hutang jangka pendek, kemampuan perusahaan dalam membayar bunga dan pokok pinjaman, dan keberhasilan perusahaan dalam meningkatkan besarnya modal sendiri. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari kelompok 6. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.